Jadikanlah batinku itu lebih baik daripada lahirku. Jadikanlah yang tersembunyi pada diriku lebih baik daripada yang terang-terangan. Ya Allah biha Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala alaina al-Qur'ana al-karima la raiba fihi hudan lil muttaqin walladzi arsala rasulahu habibana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Mubarak, senantiasa sampai saat ini Allah membimbing kita, memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa berada pada acara-acara baik, acara-acara saleh, ibadah, terlebih di masjid dalam majelis zikir dan majelis ilmu. Hadirin hadirat Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, langsung saja barangkali kajian kita kepada kajian kita, yakni Risalatul Mu'awanah, melanjutkan daripada kajian sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, yakni bulan yang lalu, kita telah mengkaji beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai makna yang sangat luas, yang menjadi perintah, anjuran, harapan agar kita berusaha setiap saat memperbaiki batin kita lebih daripada zahir kita, yang disebut dengan islahis sarirah, memperbaiki batin kita. Karena jangan sampai terjadi sebaliknya, zahirnya lebih baik daripada batinnya. Ini berbahaya. Kalau yang bagus, batinnya lebih baik dari zahirnya. Ya, kalau zahir, ya banyak sekali, Pak. Kata orang itu orang baik, rajin ibadah dan sebagainya. Tapi wallahu alam batinnya, ya. Sampai-sampai barangkali doanya masih hafal, ijazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tempo hari atau bulan kemarin itu kita baca bersama-sama, ya. Allahumma ja'al sarirati khairam min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Itu kalau berdoa sendiri. Kalau rame-rame, Allahumma ja'al sariratana khairam min alaniyatina waj'al alaniyatana salihatan. Ya Allah, jadikanlah batinku itu lebih baik daripada lahirku. Jadikanlah yang tersembunyi pada diriku lebih baik daripada yang terang-terangan. Yang tersembunyi dengan yang nampak supaya lebih baik yang tersembunyi.
Dan jadikanlah yang zahir ya Allah pada diriku ini saleh. Nah, ini penting sekali hadirin hadirat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi kita minta kepada Allah supaya zahirnya baik. Tindakan-tindakan kita tindakan baik. Akhlak kita baik. Perilaku kita perilaku baik. Secara zahir dilihat oleh orang, oleh siapapun baik. Tapi jangan lupa minta kepada Allah supaya batinnya lebih baik. Nah, ini yang bagus Pak, orang-orang saleh, hamba-hamba mukmin ya semacam itu. Insyaallah ini kita semuanya. Insyaallah kita semuanya. Ya, yang mengerikan kalau sebaliknya. Ya, atau seperti apa? Imtithalnya itu cuman bungkusannya yang bagus, Pak. Lah iya, isinya wah, sudah kotor, membahayakan. Ya apalah arti cuman bungkusan. Sementara pada kita yang zahir ini yang kelihatan, yang nampak itu kan bungkusan itu namanya, Pak. Sekarang berapa banyak orang pintar mengemas dengan kemasan-kemasan yang bagus. Betul. Dan berapa banyak orang tertipu dengan kemasan. Betul, Pak? Iya, tertipu dengan kemasan. Wah, bagus sekali begitu dilihat. Wah, menarik ini. Iya, dengan kadang-kadang ya apa penjelasannya ya. Komentar-komentarnya di bungkusannya itu was menarik, Pak. Akhirnya kita beli dengan mahal. Ternyata isinya ya kecewa kita. Nah, ini jangan sampai ini terjadi kepada kita. Makanya sekali lagi saya setuju dengan ulama ya yang mengatakan ya lebih baik minyak onta cap babi daripada minyak babi cap onta. Itu benar juga itu ya Pak ya. Iya, minyaknya babi sebenarnya, tapi capnya onta. Begitu ngelihat capnya, wah bagus ini, halal ini. Nggak taunya isinya najis. Takut itu ya. Makanya kita jangan tertipu lagi dengan bungkusan. Jangan tertipu lagi dengan kemasan. Dan mari kita jadikan diri kita jangan hanya bagus bungkusannya. Mari kita menjadi hamba Allah, jangan hanya pandai mengemas ya. Membaguskan kemasan diri kita, jangan cuma itu. Tapi yang penting adalah di dalam diri kita ini ada mudghah. Inna fil jasadi mudghatan. Inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salaha biha sairul jasadi. Wa idza fasadat fasada sairul jasadi. Ala wahyal qalbu. Ini umum hadis ini kita dengarkan, kita kaji bersama-sama. Bahwa kata Nabi, di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu bagus, semua tubuh akan menjadi bagus. Tindakan, perilaku, akhlak akan bagus. Ya. Tetapi apabila dia rusak, semua akan rusak. Ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Mari kita lanjutkan. Pertemuan yang lalu seingat saya sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna man idda'a anna lahu sariratan amiratan wa kana qad kharuba ala niyyatuhu bitarkit ta'ati dhahirati fahuwa mudda'in kadzabun. Ketahuilah bahwasanya siapa orang yang pandai mengaku idda'a annalahu sariratan amiratan, dia adalah mengakunya mempunyai batin yang bagus. Wa kana qad kharuba ala niyyatahu bitarki ta'ati dhahirah,
Tetapi batin yang bagus yang diakui itu merusak ya, akhlak zahir, tindakan-tindakan zahirnya rusak. Misalnya gampang meninggalkan ibadah, tidak tertarik dengan kebaikan, tidak cenderung dengan kesalehan. Sudah tahu, sudah sekian tahun sebenarnya di waktu duha di masjid ini selalu saja diadakan majelis ilmu, majelis zikir sejak jam 7 pagi sampai kurang lebih setengah 10. Betul Pak? Ya, sudah sekian tahun masih saja tidak tertarik untuk datang. Ini suaranya keluar gak kira-kira Pak? Hah? Ya mudah-mudahan banyak yang ngaji di luar begitu ya. Iya Pak. Nah, kalau ada orang yang mengaku semacam itu apa? Kata kitab Risalatul Mu'awanah, fahuwa mudda'in kadzab. Itu pengakuan pembohong. Kalau ada orang semacam itu mengakunya itu pengakuan bohong, Pak. Ya, mungkin bahasa kitanya itu lebih kepada yang biasa sehari-hari itu ya, yang umum begitu ya. Sebenarnya itu kadang nggak tahu, saya itu orangnya baik. Ada nggak kadang-kadang begitu? Hati saya itu baik, sungguh dah. Ya, gini ya, hati saya itu baik. Nggak ada saya hasrat-hasrat buruk itu di hati saya itu nggak ada. Tapi begitu diperhatikan orang yang mengaku tidak ada hasrat buruk, yakni selalu baik, hatinya baik itu ke pengajian nggak pernah mau datang, tertariknya kepada ibadah itu tidak ada atau paling tidak kecil. Malah cenderungnya dukungannya kepada hal-hal yang tidak benar. Wah, kalau ada hal-hal maksiat, mungkarat, duluan dia. Ya, kira-kira kalau ada orang begini pengakuannya pengakuan apa itu? Kadzab, bohong. Bukan kata saya ini. Ya kalau ada yang tersinggung jangan marah sama saya gitu ya. Munafiqin, ya kata Ustaz ini munafiqin. Iya betul Pak. Ya, insyaallah Allah lindungi kita, tidak akan terjadi kepada kita semuanya insyaallah. Cuman ini bercerita tentang macamnya manusia lagi ya Pak ya. Ya begitulah bahasan dalam kitab-kitab hamba saleh, dalam kitab-kitab para ulama, para aulia illah, para kekasih Allah. Perkataannya hikmah-hikmah dalam ya pernyataan-pernyataannya sungguh sangat masuk akal. Ya. Ini kadang-kadang pengakuan-pengakuan semacam itu banyak Pak. Bahkan kadang-kadang apa namanya Pak? Apalagi dia minta supaya didukung. Wah sudah apa? Ya, misi. Wah, masya Allah misi-misinya, janji-janjinya, betul. Luar biasa. Makanya ini hati-hati ini, bungkusan ini. Ya. Ini cuman cover ini, hati-hati. Semua orang bisa. Ya. Bikin janji-janji semacam itu ya semua bisa, Pak. Ya, takutnya ini yang terjadi, Pak. Makanya kita berhati-hati. Wa man ijtahada fi islahi alaniyatihi bi tahsini ziyhi wa hayatihi wa taqwimi lisanihi wa wazani harakatihi fi qu'udihi wa qiyabihi wa mashyihi wa taraka batinahu mashhunan bi khaba'ithil akhlaqi wa radha'il tiba'i fahuwa min ahli tasannu'i war riya'il mu'arridina 'anil maulal karim. Syekh Abdullah bin Alwi al-Haddad menyatakan sekarang sebaliknya. Kalau tadi itu orang mengaku batinnya bagus, hatinya bagus, ya, tapi ternyata tidak terbukti dalam perbuatannya, dalam zahiriyahnya. Sekarang ada orang, siapa orang yang bersungguh-sungguh
Bahasa beliau begitu. Wa man ijtahada, siapa orang yang bersungguh-sungguh fi islahi alaniyatihi, dia memperbaiki alaniyah yang nampak-nampak zahirnya, Pak. Ya. Perilaku zahirnya, wah dia sungguh-sungguh itu memperbaiki terus, Pak. Sampai dikatakan di sini bitahsini ziyhi, dengan memperbaiki perilaku dia sampai kepada pakaiannya, penampilannya, wahayatihi, pakaiannya masya Allah bagus sekali pakaiannya, penampilannya oh luar biasa. Misalnya semacam itu kata Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa taqwimi lisanihi pun juga demikian. Takwim mungkin artian ya, lurusnya lisan. Artinya dia kalau berkata-kata itu bagus, benar. Ya baik, perkataannya baik, ajakan-ajakannya baik, Pak. Ya, takwimi lisani wa wazani harakatihi, gerak-geriknya pun juga demikian, ditimbang sama dia, itu bahasa beliau begitu. Artinya dia berhati-hati bertindak, Pak. Di hadapan orang nunduk, siapapun disalami, salamannya pun tidak ngasal, mungkin pakai dua tangan sambil menundukkan kepalanya dan seterusnya. Wah, ini namanya wa wazani harakatih. Dia sangat memperbaiki secara zahirnya seperti itu. Fi qu'udihi wa qiyamihi wa mashyih, cara dia duduk. Nggak mau duduk sembarangan di hadapan orang banyak yang menyebabkan orang itu mengatakan ya duduknya itu nggak sopan misalnya. Nggak mau dia. Allah, ya. Kalau dia berjalan depan orang, fi masyihi qu'udih wa qiyamih, berdirinya juga begitu, lembut kelihatannya. Sopan, tawadu, santun. Tapi ini semua zahir. Ini semua zahir, ini nampaknya ini. Yang tampak-tampak saja. Tapi wa taraka batinahu mashhunan bi khaba'ithil ahlaqi wa radha'il ittiba'i. Tetapi kalau batinnya meninggalkannya masih saja ya terkontaminasi dengan kotoran-kotoran akhlak, batinnya masih kotor dengan akhlak-akhlak buruk, waradha'il ittiba, dan tabiat-tabiat yang buruk pun masih ada pada dirinya, dalam hatinya. Kalau ada orang semacam itu dikatakan fahuwa min ahli tasannu' warriya', dia termasuk orang yang ahli membuat-buat tindakan-tindakan, perilaku-perilaku hanya dibuat-buat. Tasannu' namanya, Pak. Bahasa beliau itu tasannu'. Dan termasuk riya. Min ahli tasannu'i war riya. Kalau ternyata begitu, itulah al-mu'arridina 'anil maulal karim. Perilaku-perilaku semacam itu tetap saja sekalipun zahirnya, bahkan mungkin banyak sekali orang memujinya, maka itu akan berpaling yang sebenarnya dari Allah tabaraka wa ta'ala yang maha mulia. Ya berpaling, Pak. Apalah arti tadi bungkusan ya. Nah, ini yang bungkusan tadi itu yang ini. Jadi dua-duanya sama-sama tidak benar. Kalau tadi dikatakan kadzab, pengakuan-pengakuan yang bohong. Kenapa? Karena mengaku hatinya baik, ternyata tidak terbukti dalam perbuatan. Baik dijauhi, buruk dideketin. Yaitu pengakuan yang bohong. Nah sekarang zahirnya yang bagus. Sampai kepada pakaiannya, itu dalam sebuah hadis. Ya, manusia yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pakaiannya seperti pakaian para nabi. Ya, thiyabuhu thiyabul anbiya. Pakaiannya seperti para nabi. Ya. Tapi wa amaluhu amalul jabbarin. Perilakunya, perbuatannya ya seperti orang-orang yang sombong. Ya, jabbar itu orang-orang yang sombong.
akhlaknya tidak benar, pakaiannya yang seperti pakaian para nabi dalam hadis ini. Jadi dua-duanya sama-sama tidak benar, Pak. Dua kelompok manusia ini. Wa batinahu mashhunan bi khaba'ithil akhlaq. Kalau batinnya masih saja tercampuri dengan akhlak-akhlak yang tercela. Iya, ini makanya ya Allah, itulah berapa kali kita kadang-kadang tertipu dengan orang-orang yang kita puji-puji. Ya kan? Hebat bener orang itu, hebat bener. Dipuji Pak, diangkat bener dia. Iya, emang kadang-kadang orang yang suka membubui zahir ini, Pak. Di sini dikatakan ijtahada fi islahi alaniyah. Orang yang membaguskan perilaku sehari-hari, ya ini biasanya orang punya tujuan di balik apa yang mereka lakukan, punya keinginan di balik apa yang mereka lakukan itu. Wah, santun, sopan, salaman dengan siapapun, cari kawan, sholat berjamaah, bahkan 5 waktu datang ke masjid. Enggak taunya cuman mencalonkan. Iya Pak ya. Di balik itu cuman cari apa itu? Dukungannya. Begitu sudah jadi beneran sekarang 5 waktu berjamaah enggak? Sekarang kemana dia? Udah gak kelihatan lagi berjamaahnya. Misalnya. Ya Allah.